Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Kinanti Rahmatika Astagis, NIM 063, dan teman saya Ananda Fauzi Munawaroh, NIM 062. Di sini kami akan menjelaskan mengenai perencanaan pesan bisnis. Jadi, dalam perencanaan pesan bisnis terdapat proses penyusunan pesan bisnis. Dalam organisasi bisnis, berbagai kegiatan komunikasi terjadi setiap hari, baik lisan maupun tertulis. Misalnya seperti membuat memo, merevisi draft surat, mengetik email, membuat laporan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pesan bisnis diupayakan selalu lebih menarik. Untuk menyusun pesan bisnis yang menarik, mudah dibaca dan mudah dipahami memerlukan kreativitas. Tujuan penyusunan pesan bisnis bukanlah agar penerima terpesona akan pengetahuan dan kreativitas pengirim, tetapi pesan bisnis hendaknya tetap berpusat pada penerima dan memiliki tujuan yang jelas. Selanjutnya, agar pesan bisnis efektif, diperlukan pemahaman terhadap proses penyusunan pesan bisnis. Proses penyusunan pesan bisnis bersifat fleksibel, namun sejumlah langkah umum dalam penyusunan pesan bisnis yang efektif perlu diperhatikan. Proses penyusunan pesan bisnis umumnya terdiri dari 3 tahapan sederhana, yaitu yang pertama ada perencanaan pesan, penyusunan pesan, dan revisi pesan. Dalam perencanaan pesan berisi mengenai penentuan tujuan, analisis audiens, penentuan ide pokok, pemilihan saluran dan media. Kemudian untuk penyusunan pesan itu berisi mengorganisasikan pesan dan memformulasikan pesan. Yang ketiga ada revisi pesan yang berisi menyunting pesan, menulis ulang, memproduksi pesan, dan mencetak pesan. Selanjutnya ada yang kedua, ini ada penentuan tujuan pesan bisnis. Jadi, setiap pesan bisnis hendaknya memiliki tujuan yang jelas dan dapat diukur, dan tidak bertentangan dengan tujuan organisasi tentunya. Masing-masing tujuan tersebut akan menentukan tingkat partisipasi penerima dan tingkat pengendalian pengirim. Pesan yang dibuat tidak akan ada gunanya apabila gagal mencapai tujuan. Oleh karena itu, tujuan pesan bisnis hendaknya realistis dan tidak bertentangan dengan tujuan perusahaan. Ada 3 tujuan umum jenis komunikasi bisnis, yaitu yang pertama, memberi informasi, yang kedua, membujuk atau persuasi, yang ketiga, ada melakukan kerjasama atau kolaborasi. Selanjutnya ada analisis audiens. Di analisis audiens ini terdapat 7 poin penting. Yang pertama adalah mengembangkan profil audiens. Yang kedua, mengenali penerima primer. Yang ketiga, ada menetapkan jumlah dan komposisi audiens. Yang keempat, ada mengukur tingkat pemahaman audiens. Yang kelima, memperkirakan reaksi penerima. Yang keenam, memenuhi kebutuhan informasi audiens. Dan yang ketujuh adalah memuaskan kebutuhan emosional dan praktis audiens. Jadi, sasaran atau target utama dari setiap komunikasi adalah penerima. Oleh karena itu, analisis terhadap audiens sangat perlu dilakukan. Audiens biasanya memiliki pemahaman yang berbeda-beda atas kesan yang mereka terima. Yang pertama adalah mengembangkan profil audiens. Analisis terhadap audiens yang sudah dikenal biasanya relatif lebih mudah, tanpa harus melakukan penelitian yang rumit. Kemudian apabila audiens belum dikenal, maka petunjuk berikut bisa digunakan untuk membantu menganalisisnya. Yang pertama ada analyze. Analyze itu adalah siapa pihak yang menerima pesan. Yang kedua ada understand. Bagaimana pengetahuan penerima mengenai subjek. Yang ketiga ada demografik atau berapa umur, jenis kelamin atau pendidikan penerima. Yang keempat ada interest. Interest itu apa yang menarik perhatian penerima. Yang kelima ada environment. Apakah penerima bersahabat atau bermusuhan dengan lingkungan. Yang keenam ada needs. Needs itu adalah informasi apa yang diperlukan oleh si penerima. Selanjutnya ada customize. Customize itu bagaimana penyesuaian pesan diperlukan. Yang terakhir ada expectation atau apa yang diharapkan oleh penerima. Kemudian ini ada poin yang kedua, ini mengenali penerima primer. Apabila penerima terdiri dari beberapa orang, yang perlu dikenali adalah orang-orang terpenting yang berpengaruh sebagai pengambilan keputusan. Namun, ada juga orang-orang yang berkedudukan rendah yang berpengaruh terhadap pengambilan keputusan tertentu. Yang ketiga ada menetapkan jumlah dan komposisi audiens.
Jumlah penerima juga mempengaruhi pesan. Gaya penulisan, format, dan bahasa pesan bisnis yang digunakan dapat ditujukan kepada orang banyak, cenderung itu lebih formal. Yang keempat ada mengukur tingkat kepemahaman audiens. Apabila penerima memiliki latar belakang yang sama dengan pengirim, maka akan dianggap memiliki pemahaman yang relatif sama terhadap suatu pesan. Namun, apabila penerima memiliki latar belakang yang berbeda, maka pengirim harus siap memberikan penjelasan agar tidak terjadi kekeliruan interpretasi. Yang kelima ada memperkirakan reaksi penerima. Cara mengorganisasikan pesan sangat tergantung pada reaksi yang dilakukan oleh penerima. Untuk menghindari perdebatan, pesan bisnis sebaiknya dilengkapi dengan argumentasi yang mendukung dan bukti-bukti yang cukup. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Nanda. Kemudian yang keenam yaitu memenuhi kebutuhan informasi audiens. Jadi pesan bisnis yang baik yaitu pesan bisnis yang bisa menjawab semua pertanyaan penerima atau klien, sehingga klien merasa puas dengan pesan yang mereka terima. Karena pesan ini merupakan kunci dari kesuksesan suatu bisnis. 5 pedoman yang harus diperhatikan agar pesan bisnis mampu memenuhi kebutuhan informasi audiens yaitu 1. Temukan apa yang ingin diketahui oleh audiens. Jadi cara ini digunakan karena tidak semua audiens bisa mengungkapkan keinginannya, sehingga kita perlu menggali keinginan audiens agar kita mampu menangkap apa yang mereka inginkan. Kemudian yang kedua, antisipasi pertanyaan yang tidak diungkapkan. Hal ini mampu memberikan kesan baik kepada audiens karena ia akan merasa memperoleh informasi yang baru yang sebelumnya tidak ia ketahui. Kemudian yang ketiga, memberikan semua informasi yang diperlukan oleh audiens. Dalam hal ini, pesan bisnis yang akan disampaikan bisa menggunakan trik 5W1H. Kemudian yang keempat, pastikan informasi yang diberikan akurat. Jadi informasi dalam pesan bisnis ini harus dipersiapkan dengan matang dan berisikan informasi yang akurat agar penerima puas dan pesan bisnis yang dibuat mampu maksimal. Kemudian yang terakhir yaitu tekankan gagasan yang paling menarik perhatian audiens. Misalnya, jika pesan bisnis disampaikan secara langsung atau tatap muka, gagasan yang paling menarik ini mampu menghilangkan ketegangan di antara kedua belah pihak, sehingga mampu menciptakan rasa nyaman dari kedua belah pihak. Kemudian yang ketujuh yaitu memuaskan kebutuhan emosional dan praktis audiens. Jadi, pada poin ini, pesan yang akan disampaikan harus dipastikan sudah informatif, tanpa bertele-tele maupun disertai alasan yang jelas dan dikemas secara menarik agar tujuan dari pesan tersebut mampu tersampaikan. Kemudian, agar tujuan komunikasi tercapai, maka pesan bisnis harus menggunakan pendekatan emosional audiens, terstruktur, rasional, dan disusun dengan format yang menarik. Kemudian selanjutnya, penentuan ide pokok. Dalam suatu pesan bisnis, pasti mengandung suatu ide pokok yang didukung oleh ide-ide lainnya. Ide pokok sendiri merupakan pernyataan yang mencangkup mengenai suatu topik yang menjelaskan isi dan tujuan topik tersebut sehingga dapat diterima baik oleh audiens. Sedangkan topik sendiri merupakan suatu objek yang pesannya luas. Kemudian ada 3 teknik untuk penentuan ide pokok, yaitu brainstorming. Jadi, brainstorming adalah teknik yang digunakan untuk menemukan solusi terhadap suatu masalah tertentu dengan mengumpulkan ide-ide secara spontan. Teknik ini mampu memaksimalkan kreativitas ide dan lebih bersifat orisinal. Kemudian yang kedua yaitu petunjuk atasan. Teknik ini biasanya digunakan dalam organisasi yang menggunakan sistem senioritas, di mana penentuan ide pokoknya cenderung meminta petunjuk dari atasan. Dan yang ketiga yaitu kebiasaan. Jadi ada beberapa kejadian yang biasanya relatif sama, sehingga ide pokok yang sebelumnya bisa lebih dikembangkan. Next. Yang kelima, yaitu pemilihan saluran media. Pemilihan saluran media dan pemilihan saluran dan media ini dinilai sangat penting karena menentukan apakah pesan bisnis yang disampaikan bisa efektif atau tidak. Penentuan saluran dan media ini bergantung pada sifat pesan, waktu, formalitas, dan harapan penerima. Saluran komunikasi terdiri dari saluran komunikasi lisan dan saluran komunikasi tertulis. Setiap saluran memiliki sarana yang berbeda untuk memindahkan pesan dari pengirim ke penerima. Yang pertama yaitu ada saluran komunikasi lisan. Saluran komunikasi lisan merupakan media saluran komunikasi yang proses penyampaian pesannya dengan cara mengucapkan kata-kata dari pengirim dan penerima. Contohnya seperti percakapan dua orang, baik melalui telepon, secara langsung, maupun melalui media lainnya.
Sedangkan kelebihan saluran media komunikasi ini yaitu praktis, pengaruh feedback-nya juga lebih terasa, kemudian kecepatan penerimaan informasi, ekonomis. Selain itu, pengambilan keputusannya juga terasa sesuai karena reaksi nonverbal penerima mudah diketahui, sehingga komunikator bisa mengambil tindakan yang tepat. Sedangkan kekurangannya yaitu saluran ini sifatnya spontan, sehingga terkadang pesan yang tidak direncanakan dan tidak diorganisasi bisa tersampaikan dan dapat menyebabkan distorsi. Tipe dan tingkatan komunikasi juga mempengaruhi tempat dan media yang digunakan. Yang pertama yaitu komunikasi lisan pribadi. Misalnya dilakukan di kantor, bisa menggunakan media panca indera yaitu secara langsung maupun telepon atau voicemail. Sedangkan yang kedua yaitu komunikasi dengan audiens yang lebih banyak. Misalnya saat seminar dapat dilakukan di tempat yang cukup luas dengan bantuan peralatan audiovisual baik jarak dekat maupun jarak jauh seperti mikrofon maupun sound system. Kemudian yang ketiga yaitu komunikasi media massa. Komunikasi ini bisa menggunakan media elektronik seperti radio, film, televisi, komputer, dan lainnya. Next. Selanjutnya yaitu saluran komunikasi tertulis. Dalam saluran komunikasi ini, pesan tertulis bisa dibuat dalam beberapa bentuk, seperti surat, memo, proposal, dan laporan. Penulisan pesan dengan saluran ini perlu diperhatikan guna mempertahankan nada sopan dan bersahabat. Pembuatannya bisa menggunakan tulis tangan maupun media elektronik. Kelebihan dari saluran komunikasi ini yaitu adanya kesempatan komunikator untuk merencanakan dan mengendalikan pesan. Sedangkan kekurangannya yaitu umpan balik secara langsung yang tidak bisa diperoleh dalam waktu yang cepat. Next. Nah, ini adalah beberapa sarana dari media saluran tertulis dan saluran lisan. Yang pertama yaitu media saluran tertulis. Itu contohnya seperti percakapan tatap muka, telepon, voicemail, radio, televisi, komputer, teleconference, dan video conference. Sedangkan sarana untuk media saluran lisan yaitu surat, memo, laporan, proposal, email, telepon dalam bentuk pesan, kemudian ada komputer, fax, telegram, dan juga pos biasa maupun pos khusus. Next. Kekayaan media. Kekayaan media adalah nilai dari media dalam situasi komunikasi. Kekayaan media ditetapkan oleh kemampuan media untuk menyampaikan pesan dengan memakai lebih dari satu isyarat, memudahkan umpan balik, dan menetapkan fokus pribadi. Media yang paling kaya yaitu adalah komunikasi tatap muka karena lebih bersifat pribadi dan umpan balik verbal dan non-verbalnya secara langsung. Tetapi media ini juga terbatas karena komunikan dan komunikatornya harus tetap berada di tempat tersebut. Hal itu bisa diatasi dengan menggunakan teknologi modern seperti teleconference. Berikut ini adalah beberapa penggunaan media yang bisa dinilai efektif. Yang pertama yaitu media yang paling kaya bisa digunakan untuk mengirim pesan non-rutin yang bersifat kompleks. Sedangkan media yang kaya bisa digunakan untuk menyampaikan kepedulian dan memperoleh komitmen. Ketiga, media yang lebih miskin bisa digunakan untuk menyampaikan pesan rutin dan sederhana. Yang terakhir, yaitu media yang paling miskin. Media ini bisa digunakan apabila umpan balik tidak terlalu penting. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak salah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.